Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya hingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang insyaallah barokah ini. Salawat serta salam tak lupa pula kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi pengikutnya di akhir zaman kelak. Yang terhormat Ibu Dr. Helna Neis MPD sebagai dosen pengampu dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Yamsi Mahendra Purnama Putra dengan NIM 2212500009. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sedikit tentang perencanaan pendidikan. Apa sih perencanaan pendidikan itu? Jadi, perencanaan pendidikan adalah proses merencanakan dan mengatur kegiatan-kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan tertentu. Ini melibatkan langkah-langkah seperti yang pertama ada identifikasi tujuan, yang kedua ada analisis kebutuhan, yang ketiga ada desain kurikulum, yang keempat ada pemilihan metode pengajaran, yang kelima ada pengadaan sumber daya, yang keenam ada pelaksanaan pembelajaran, yang ketujuh ada evaluasi dan pemantauan, yang kedelapan ada penyesuaian, yang kesembilan ada evaluasi keseluruhan. Yang pertama ada identifikasi tujuan, yaitu untuk menentukan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Yang kedua ada analisis kebutuhan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pendidikan dan pemahaman tentang audiens yang akan diajar. Yang ketiga ada desain kurikulum, yaitu untuk membuat rencana pembelajaran yang mencakup materi pembelajaran, metode pengajaran, dan penilaian. Seterusnya ada pemilihan metode pengajaran. Memilih metode pengajaran yang sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran seperti ceramah, diskusi kelompok, atau pembelajaran online. Seterusnya ada pengadaan sumber daya, yaitu untuk memastikan ketersediaan buku teks, perangkat teknologi, dan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan pembelajaran. Terus selanjutnya ada pelaksana pembelajaran, yaitu melaksanakan rencana pembelajaran dengan memanfaatkan metode pengajaran yang telah dipilih. Terus ada evaluasi dan pemantauan, mengevaluasi kemajuan siswa secara berkala, memantau apakah tujuan pembelajaran tersebut tercapai. Seterusnya ada penyesuaian, jika diperlukan melakukan penyesuaian terhadap rencana pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi. Seterusnya ada penyusun rencana tindak lanjut, yaitu mengidentifikasi langkah-langkah yang harus diambil untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan mencapai tujuan jangka panjang. Yang terakhir ada evaluasi keseluruhan, yaitu melakukan evaluasi keseluruhan atas efektivitas perencanaan pendidikan dan membuat perubahan jika diperlukan. Oke, materi selanjutnya yaitu penetapan sasaran. Apa sih penetapan sasaran itu? Jadi, penetapan sasaran itu adalah langkah-langkah lanjutan dari perkiraan kebutuhan masa depan dan perhitungan biaya. Pada langkah ini berkaitan dengan tersedia tidaknya sumber-sumber pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan rencana. Jika sumber-sumber pembiayaan mencukupi tidak bermasalah, maka aktivitas menetapkan sasaran tidak terlalu sukar dan untuk dilakukan. Proses penetapan sasaran pendidikan ini merupakan langkah dalam merencanakan pendidikan yang efektif dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oke, materi selanjutnya yaitu perumusan rencana. Kegiatan utama pada langkah ini adalah membuat deskripsi yang jelas
mengenai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Apa yang diusulkan, mengapa kegiatan tersebut diusulkan, dan bagaimana caranya usulan itu akan dilaksanakan. Hal ini membutuhkan keterampilan tertentu karena pernyataan rencana harus singkat, jelas, dan memadai. Contohnya yakni mutu pendidikan pada SD di suatu daerah ternyata sangat rendah. Hal ini didasarkan pada data lulusan SD yang hanya 30% memenuhi syarat untuk ditampung di kelas 1 SMP atau MTS sederajat. Hasil analisis pendidikan di wilayah itu memperlihatkan bahwa metode mengajar termasuk cara mengorganisasikan pelajaran di kelas belum baik. Demikian juga materi pelajaran yang disampaikan kepada anak didik terlalu bersifat teoritis dan kurang relevan dengan tuntunan kehidupan, buku pelajaran dan buku pegangan yang belum mencukupi. Oke, materi selanjutnya yakni perincian rencana. Rencana pendidikan adalah uraian singkat mengenai tujuan serta target-target yang ingin dicapai. Sebelum melakukan sebuah rencana, pada tahap ini harus melakukan perincian rencana terlebih dahulu, sehingga kegiatan yang direncanakan dapat terlihat dengan jelas. Oke, materi selanjutnya yakni implementasi rencana. Suatu rencana pendidikan mulai dapat diimplementasikan ketika setiap proyek sudah disahkan untuk dilaksanakan. Pada umumnya, seluruh organisasi administrasi pendidikan suatu negara ikut serta dalam tahap pelaksanaan rencana, di mana seluruh direktorat jenderal, direktorat badan, dan pusat dan lembaga, sekretariat jenderal, dan inspektorat jenderal, serta unit lainnya yang ada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan turut mengambil bagian dalam pelaksanaan rencana pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Oke, materi terakhir yaitu ada evaluasi dan revisi. Evaluasi rencana merupakan kegiatan yang dilakukan terus-menerus dan bersamaan waktunya dengan pelaksanaan rencana. Namun, penyajian laporan atas pelaksanaan rencana baru dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.